warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Kembali lagi menyapa dengan saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin, host di podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Jadi di malam yang bahagia ini, sama seperti yang telah kita share sebelumnya, bahwa kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa sekali. Beliau merupakan orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk menyehatkan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Bapak ini dikenal sebagai terapis penyehat tradisional. Betul. Iya. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Muhammad Mukmin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dan sehat sekali. Alhamdulillah baik dan sehat sekali. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi di awal bahwa Bapak ini adalah seorang terapis penyehat tradisional ya Pak. Betul. Perlu kita ketahui bersama, pasti teman-teman di rumah, teman-teman Indeks Media juga pasti sudah mengenal Bapak lewat platform media sosial yang sangat masif saat ini, mulai dari TikTok, ada juga Facebook dan juga YouTube. Bapak ini sangat terkenal di platform Facebook. Beliau sudah memiliki followers sejumlah 2 juta lebih, Masya Allah. Luar biasa sekali Bapak, Masya Allah. Itu semua beliau bangun, followers yang beliau dapatkan itu berkat loyalitas Bapak untuk bagaimana caranya bisa mengedukasi masyarakat untuk menyembuhkan masyarakat lewat terapi refleksi ini. Ya betul sekali. Jadi Bapak, mungkin kita masuk pada bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan Pak Bapak memulai untuk menjadi terapis penyehat tradisional ini Pak? Ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton, ya perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya adalah tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Emang ganteng Bapaknya. Jadi teman-teman, banyak ya kadang-kadang begitu datang Pak Mumin ini pada saat live streaming itu selalu bilang, tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Begitu ngelihat yang aslinya memang ganteng betul. Bagaimana menurut? Betul, ganteng banget teman-teman. Jadi kalian harus datang di tempat Bapaknya. Mantap luar Pak. biasa. Jadi saya memulai jadi terapis ini dari tahun 2014. Oke. Jadi di 2014 itu kebetulan waktu itu saya masih punya usaha bengkel las. Dan ketika adik saya kena penyempitan pembuluh darah di jantung, kemudian saya hubungkan dengan apa yang pernah saya pelajari, totok, akupuntur, dan refleksi. Akhirnya di sana saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membantu orang. Oke. Nah, belajar dari sebuah insiden ya Pak. Mulai dari situ, saya komitmen kepada diri sendiri bahwa saya harus bantu orang banyak, karena penyempitan pembuluh darah itu bisa merambat ke seluruh jaringan tubuh. Nah, jadi kalau menyempit pembuluh darah di kaki, biasa orang kesemutan. Penyempitan pembuluh darah di otak bisa mengakibatkan stroke. Penyempitan pembuluh darah di jantung bisa mengakibatkan orang lewat. Oh iya, gagal jantung. Ya, nah, jadi berbekal dari situ, saya memang dengan niat ingin membantu orang banyak. Wah, luar biasa sekali. Niatnya memang sudah sangat mulia sekali untuk membantu orang banyak dan berawal dari kejadian adiknya yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Masya Allah sekali, luar biasa sekali Bapak Mukmin ini. Terus selanjutnya Pak, berbekal dari pengalaman, berbekal dari alasan awal Bapak mengapa mau berkecimpung di dunia terapis dan juga mengabdikan diri untuk saya harus menyehatkan masyarakat nih, mengedukasi dan menyehatkan masyarakat nih. Pertanyaan selanjutnya mungkin, sekarang kan kita di dunia yang serba teknologi dan digital gitu. Sejak kapan sih Bapak mulai terkenal dan dikenal di media sosial? Apalagi kan sekarang Bapak kayak bisa dikatakan bahwa Bapak adalah salah satu konten kreator yang viral Pak gitu loh. Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya begini, saya sama sekali tidak ada niat untuk
Bahkan saya tidak tahu kalau di media sosial itu kita bisa menghasilkan uang. Wah, iya betul betul betul. Berbekal dari rasa kepedulian karena pada saat waktu itu tahun 2020 saya di Tomohon dan saya kebanjiran pasien. Pasien, iya. Over, artinya begini, dalam waktu 3 hari, 2 hari, dalam waktu 2 hari saya layani pasien 65 orang. Wah, Nah, ketika mayoritas yang datang itu sakit pinggang, iya. akhirnya saya ambil HP. Nah, tanpa tujuan apapun, saya nggak tahu saya live-nya di halaman atau live-nya di profil, yang jelas yang ada di dalam kepala saya, bahwa saya harus menyampaikan pesan kepada orang lain, bahwa sakit pinggang, cara menyembuhkannya seperti ini. Akhirnya saya ambil HP, kemudian saya letakkan di kursi seperti Iya, ini. iya, 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 iya. Saya letakkan di kursi seperti ini. Kalau dulu HP-nya masih ya HP jadul lah ya. Iya, iya. Nah, saya letakkan begini, ganjal pakai bantal, kemudian saya live tanpa mikrofon. Yang jelas ketika saya live pada saat itu, saya hanya bilang dalam hati bahwa ini harus tersampaikan. Cara pijat orang sakit pinggang begini. Wah, Nah, mulai dari situ, saya pulang dari Manado, tiba di Makassar, pengikut halaman Facebook saya, alhamdulillah bisa langsung sampai lebih dari 100.000. wah luar Nah, biasa jadi dari sekali. situ. Nah, dikenal banyak orang, bukan berarti membuat saya dengan tujuan hanya sekedar viral, tidak. Jadi memang ada niat dari dalam hati bahwa ingin memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia melalui media sosial bahwa sakit pinggang bisa dibantu dengan pijat refleksi. Wah, begitu. luar biasa sekali. Berarti ini berangkat dari ketidaksengajaan Bapak untuk ambil HP, terus habis itu apa ya mempraktekkan tutorial Betul, dan pada ya. akhirnya Nah, itu saya jelaskan dengan gamblang, saya Iya, jelaskan begitu saja, mengalir apa adanya. Kalau istilah orang yang istilah kerennya kan, mengalir seperti air begitu. Tapi saya lebih menginikan bahwa saya sendiri itu, saya jelaskan apa adanya. Maka ketika saya pijit, misalkan ada yang rambutnya pirang, kemudian orang bilang, Pak Mumin itu khusus tukang pijit gadis, itu saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa saja. Niat saya, nawaitu saya, ingin membantu orang lain dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sakit pinggang, apalagi banyak sekali kasus yang saya temui, yang diponis saraf terjepit, alhamdulillah bisa sembuh dan beraktivitas kembali dengan baik. ya, Masya Allah, luar biasa sekali, luar Iya. biasa sekali Bapak. Karena ini adalah sesuatu yang apa ya Pak? Ada kadang orang-orang itu ketika mengalami apa ya sakit pinggang dan lain sebagainya, mereka kadang langsung ke dokter dan juga praktisi medis begitu Pak. Ada nggak kira-kira Pak penanganan yang memang sudah dari dokter, pasien yang memang sudah dari dokter, namun dari diagnosa dokternya bilang ini kayaknya udah nggak bisa, tapi Ya. ketika berobat di Bapak, insya Allah Nah, bisa sembuh alhamdulillah, gitu. alhamdulillah itu ada banyak yang Alhamdulillah. divonis saraf terjepit dan jalan satu-satunya harus dengan operasi. Ya alhamdulillah banyak yang bisa beraktivitas kembali. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, dalam melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini sebagai terapi refleksi, terapis, ya, itu saya juga tidak mau overlap. Oke. Ya, kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan penyembuhan alternatif. Betul. Tidak juga. Iya. Nah, karena kalau orang TBC jangan memang kau datang sama saya. Karena tidak saya layani itu. Orang yang kakinya sudah gatal-gatal, ada luka karena diabetes, itu tidak mungkin mau dengan pijat refleksi. Jadi kalau ini saya sampaikan kepada masyarakat semua juga bahwa misalkan ada nih terapis alternatif, misalkan pengobatan alternatif sudah sampai misalkan mohon maaf ya, ada kanker misalkan atau tumor ganas, itu masih mau dengan pemijatan, nggak usah lah ya. Itu urusan Pak Dokter. Begitu. Betul. Nah, jadi tidak boleh kita mau mengklaim saya bisa menyembuhkan semua penyakit, tidak. Berarti biarlah kita bekerja sesuai dengan
profesi Ya, masing-masing, begitu. begitu dia. Jadi kalau tadi kita membahas tentang sekaitan dengan pasien-pasien yang pernah didiagnosis di kalangan medis dan juga Bapak Ya. sudah bisa sembuhkan, alhamdulillah dengan izin Allah. Hmm. Mungkin selanjutnya eh, karena Bapak sudah terkenal nih Pak, Ya. Oke, di media sosial, berapa sih Pak kira-kira jumlah pasien yang telah Bapak tangani sendiri? Nah, oke. Ya, karena saya biasakan untuk mencatat dan bahkan admin Wah. saya selalu Iya. saya arahkan untuk selalu mencatat jumlah pasien yang sudah saya terapi. Dari yang tercatat dari sejak 2014, sejak saya jadi tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Oh. Nah, sejak saya jadi tukang pijit refleksi terganteng sedunia itu dari 2014 sampai hari ini di tanggal 6 Januari, 6 Februari, 6 maaf, 6 Februari. Februari 2025, itu pasien yang sudah saya tangani lebih dari 30.000 orang. Masya Ada Allah, catatan. luar biasa Ya. sekali. Nah, jadi itu mungkin. Nah, kemudian, wah sulit sekali ketemu sama Pak Mumin. Iya. Jadi Memang sulit kalau mau ketemu sama orang ganteng. Wah. Ya. luar biasa memang Bapak ini. Jadi kita sekarang karena diberikan waktu dan kesempatan, wah ini momen yang sangat luar biasa Ya. sekali dan semoga bisa jadi inspirasi dan edukasi bagi teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Ya, nah mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat video-video saya, ya memang gaya saya selalu begitu. Jadi kadang-kadang saya dengan pasien itu saya coba misalkan menerapkan menghibur mereka, Iya, begitu mengajak pasien tertawa itu kan minimal pada saat itu melupakan sakitnya juga. Nah kemudian kalau di dalam melakukan terapi begitu. Nah jadi apa yang saya lakukan ini memang niatnya untuk mengedukasi orang, kemudian mengedukasi masyarakat. Nah, kalau sekarang belum sempat sih, ya kemarin sempat saya janji bagaimana berbagi tentang media sosial. Ada nanti ilmunya itu. Nah, begitu. Wah. Kalau boleh tahu nih Pak, penyakit-penyakit apa aja nih Pak yang udah pernah ditangani oleh Bapak? Nah, kalau penyakit-penyakit yang sudah pernah saya tangani, yang paling umum itu yang kena sakit pinggang dan Oke. saraf terjepit. Iya. Tetapi saya juga sendiri mencoba untuk mendiagnosis secara manual, memeriksanya secara manual. Ketika misalkan di bagian tulang belakang memang ada yang bermasalah yang tidak boleh dipijit, tidak saya lakukan. Oke. Stroke, saraf terjepit, sakit kepala, migrain, vertigo, ya yang diponis misalkan saraf terjepit tulang ekor, ada yang kakinya sudah kecil sebelah, ada yang sudah lumpuh, ada yang stroke tidak bisa bicara, ada yang stroke mati sebelah. Itu. luar biasa Ada sekali juga ya, yang datang mau, mohon maaf, mereka yang belum punya keturunan, Iya. begitu. Cuman saya tolak kalau misalkan mau minta anak sama saya dibikinkan, tidak mau saya. Itu urusan dengan pasangan masing-masing ya Pak? Ya betul. Jadi saya serahkan. Kalau yang misalkan, saya mau punya keturunan Pak Mumin. Nah langsung saya jawab, saya punya satu persyaratan, nggak boleh minta dibikinin sama saya. Oke, jadi dengan pembahasan yang telah kita bahas tadi sekaitan dengan berapa jumlah pasien Bapak dan juga penyakit apa Penyakit-penyakit saja yang yang bisa sudah dilayani. pernah ditangani. Nah, kemudian satu lagi Pak. ya yang ingin saya sampaikan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang mendengar podcast ini, di samping saya kadang-kadang kan orang bilang, oh Pak Mumin itu bayarannya mahal. Oke. Nah, memang tukang pijit mahal. Tukang Memang tukang pijit pijit mahal. mahal. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, baik di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan, bahkan dari seluruh Indonesia. Untuk anak kecil yang umur 10 tahun ke bawah, itu jadi skala prioritas buat saya. Yang penting jangan terlalu banyak bersamaan datang. Mereka yang susah bicara, saya harus lihat kondisinya dulu. Itu bukan mau pamer. Tabe, ya saya gratiskan untuk itu. Masya Allah luar biasa sekali. Untuk mereka yang 10 tahun ke bawah. Wah. Dan saya harus lihat kondisinya dulu. Kalau memang saya bilang bisa, yang susah bicara, yang susah jalan. Nah, untuk anak-anak itu biasanya saya kasih prioritas. Tanpa daftar, datang bawa langsung saya lihat. Kalau bisa saya kasih jadwal rutin, biasanya begitu. Dan sudah ada beberapa anak yang alhamdulillah, tadinya tidak bisa bicara, alhamdulillah banyak yang sudah bisa
Alhamdulillah, luar Mungkin biasa yang ada yang sekali sedang Bapak menonton ini ya. podcast ini. Masya Allah, Ya, luar biasa sekali. alhamdulillah. Jadi Itu berkah dari Allah. alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pasien Bapak ini datangnya dari berbagai kalangan ya Pak, mulai dari anak-anak, orang dewasa, anak remaja, remaja jompo yang ada di rumah juga boleh daftar sama Bapak. Betul. Bukan Nah, tapi jangan bilang kalau misalkan ada yang, oh Pak Mumin saya nggak menikah, nggak ada yang datang melamar sama saya, kasih jampe-jampenya nggak ada. atau datang daftar pijat di rumahnya Bapak, bisa siapa tahu bisa sekalian dapat jodoh di sana kan. Nah, boleh. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin dengan apa ya, pengalaman Bapak sebagai seorang terapis Ya. pijat tradisional ini kan, daerah mana aja sih yang pernah atau sudah pernah Bapak datangi untuk terapi? Ya. Ya, betul. Nah, jadi daerah-daerah yang sudah pernah saya datangi itu ya alhamdulillah di Sumatera, termasuk Pekanbaru, Medan, Palembang, Bengkulu. Itu 4 ibu kota provinsi yang sudah pernah saya datangi di Sumatera. Iya, Kemudian Kalimantan hampir semua ibu kota provinsinya, Jawa juga hampir semua ibu kota provinsi, Bali, Wah, ke Kupang, ke Alor, Papua. wah, Papua itu Biak, Sorong, Kaimana, Jayapura, kemudian ya di Kaimana yang terakhir ini, dan Sorong. wah, Di jadi bulan November yang lalu. wah, baru-baru ya Pak. Baru-baru ini. Wah, jadi pengalaman Bapak ini, jejak pengobatan Bapak ini sudah dari Sabang sampai Merauke nih, Alhamdulillah, teman-teman di Indonesia, alhamdulillah. teman-teman Indeks Media. Bapak, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Alhamdulillah. yang semoga Belum nantinya, luar biasa. amin, amin. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi juga kepada teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Selanjutnya Pak, mungkin kami mau tahu ya Pak, Ya. apakah mungkin ketika Bapak menjalankan proses terapi yang Ya. Bapak lakukan itu, apakah ada pasien mungkin dari kalangan pejabat atau artis gitu Bapak? Oh iya. Kalau artis ya baru-baru ini artis sinetron ada ya. Wah, Nah, jadi itu salah satu pemain sinetron ya termasuk pemain sinetron nasional lah karena cukup dikenal. oke. Ya. Boleh, Esta Pramanita itu ada saya videonya sama dia. Cuman saya takut lama-lama juga bersama dia karena takut nanti pacarnya cemburu. Karena saya ganteng. Luar Nah, biasa. kemudian Sulap Merah itu dari tahun Oke. 2022 kalau nggak salah. Oh, sama pesulap Ya, merah juga pernah Pak. kemudian di jajaran bahkan Pak ada deretan ya Gubernur Sulawesi Selatan, Wah, ada luar yang biasa. di pejabat-pejabat di tingkatan menteri, kemudian ada politikus juga. Wah, Gitu. luar Jadi, biasa sekali. ya cuman saya kadang-kadang beberapa waktu yang lalu saya dimarahin sama Pak Jenderal karena saya tolak jadwalnya. Alhamdulillah ya banyaklah dan saya Alhamdulillah. yakin dari sekian banyak orang yang sudah saya terapi, alhamdulillah ketika saya live streaming itu banyak yang menantikan kehadiran saya di berbagai kota. Insya Allah. Mungkin mereka rindu mau lihat gantengnya saya lagi begitu. Ini Bapaknya kalau buat fansign gitu ya, orang-orang pada tanda tangan, ngantri buat tanda tangan Pak. Bisa karena kegantengan Bapak itu Masya Allah sekali terpancar dari kamera yang ada di depan saya Pak. Ya alhamdulillah ya itulah buah dari sebetulnya sih ya tujuan saya kalau di media sosial itu tujuan saya tidak lebih ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah maka untuk kedepannya juga saya akan membuat semacam pelatihan-pelatihan di berbagai daerah yang saya sih mudah-mudahan bisa membuatnya. Amin, Dan saya sendiri ya tidak terlalu berharap mau dibantu sama inilah, mau dibantu sama itu. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya, ya. Tapi saya bisa melakukannya juga tentu butuh bantuan dari berbagai pihak juga. Nah, kemudian rencana ke depannya, ya, di samping memberikan inspirasi buat orang karena akhir-akhir ini ada begitu banyak komentar yang masuk ke halaman Facebook saya ketika saya live streaming. Pak Mumin, alhamdulillah saya sudah bisa jadi tukang pijit gara-gara lihat konten Pak Mumin. Alhamdulillah, Nah, Masya itu Allah. salah satu tujuan saya, teman-teman. Jadi,
ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia ini. Selama masih punya tangan, mau jadi tukang pijit, yuk belajar sama-sama dengan saya. Nah, itu dia. Jadi itu yang bisa mungkin menjadi inspirasi buat orang yang sekarang ini kesulitan pekerjaan, Iya, tidak betul, punya betul, ijazah, yang penting punya tangan. Betul. Pijit orang, kalau orang merasa nyaman, tapi buat orang merasa nyaman. Kunci. Intinya, kuncinya. Jangan niatnya, wah, Biar dapat ngomongin, cuan. ya, kalau kita melakukan sesuatu yang ada di kepala hanya uang, jangan pernah berharap menjadi seorang profesional. Wah, luar biasa sekali. Itu. Jadi sama seperti yang Bapak bilang tadi, stay tune ya teman-teman. Mari kita nantikan pelatihan yang bakalan Bapak buat. Insya Allah. Di Semoga samping. nanti Oke. banyak orang yang lebih teredukasi lagi, bisa menjadi penerus Bapak sebagai terapis Amin, insya Allah. penyembuh tradisional begitu kan. Amin. Dan juga sedikit spoiler, ibu saya tuh selalu pernah bilang kalau salah satu kriteria calon menantu idamannya adalah cowok yang bisa mijit gitu loh Pak. Jangan. Saya pergi dari podcast ini kalau begitu. Nanti istri saya mau nonton, marah lah istri saya. Bahaya. Istri saya nonton apa tidak ini? Maaf ya Bu ya. Oke, jadi tadi bercanda doang ya guys. Ya, nggak masalah. Istri saya sudah terbiasa begitu. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan ketika saya ditanya sama netizen, misalkan kapan menikah lagi Pak Mukmin? Saya bilang ini pertanyaan yang saya harap ini. Oh, diharapin ini ya, poligami ya Pak? Ya, jadi tidak seperti itu teman-teman. Ya, sebab saya ini kan di samping tukang pijit refleksi terganteng sedunia, juga adalah suami idaman. Begitu. Sudahlah tukang pijit refleksi paling ganteng, suami idaman setia lagi guys. Oke. Sangat luar biasa Bapak Mukmin ini. Ya, Masya Allah. mudah-mudahan kehadiran saya di Indeks Media ini ya bisa memberikan sesuatu yang berarti tentunya buat Amin. teman-teman semua yang menonton. Ya, saya hanya bisa berbagi saja dan tentu mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton juga di media sosial saya bisa melihat bagaimana saya bisa memberikan tutorial-tutorial ya. Jadi itu yang akan saya lakukan ke depan, terus saya akan kembangkan sampai bahkan berencana sudah ada seorang profesor di Universitas Haloleo Kendari yang bersiap untuk menyediakan penulis dan bahkan dia yang menjadi penguji untuk buku yang insya Allah akan saya terbitkan. Wah, Masya Allah sekali. Buku yang di dalamnya ada tutorialnya ya Pak? Ya, insya Allah. Ada 2 profesor. Ada mantan rektor Universitas Islam Jambi kalau nggak salah. Win Jambi. Itu beliau bersedia untuk menjadi pembimbing saya dalam menyusun buku ke depannya. Masya Allah, Mudah-mudahan luar dalam biasa waktu dekat sekali. bisa. Semoga bukunya bestseller ya Pak ya. Amin, insya Allah. Ludes insya Allah. terjual biar masyarakat di seluruh Indonesia bisa tersampaikan ilmu Bapak. Amin, Bagaimana insya sih tutorial cara memijit yang enak Ya, dan juga Itu. ini bisa menyembuhkan gitu loh Pak. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan juga Ya, siap. lumayan krusial ya Pak. Apakah semenjak Bapak menjadi seorang praktisi nih Pak, kasus yang paling berkesan semenjak Bapak menjadi seorang terapis tradisional ini? Yang berkesan itu ya alhamdulillah, itu berkah dari Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang hal-hal yang saya lakukan justru kadang di luar nalar saya. Contoh, ketika datang orang yang sudah belasan tahun tidak bisa bicara, setelah selesai saya terapi, itu bisa keluar suara dan bicara. Termasuk tadi sholat asar, saya ketemu dengan seorang profesor yang cukup dikenal di Palopo. Dulu ketika datang ke tempat saya, itu dipapah, diangkat masuk, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, air liur netes terus, tidak ada suara. Setelah saya terapi datang kedua kalinya alhamdulillah pakai tongkat dan subhanallah tadi sholat asar saya ketemu beliau bisa jalan tanpa tongkat dan menyapa saya serta memeluk saya. Masya Allah. Di dalam masjid. Wah, saya jadi Luar terharu biasa. ya teman-teman. Masya Allah. Kalau yang sudah sembuh ya alhamdulillah ketika saya live banyak sekali yang bertestimoni bahwa
Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mumin. Nah, itu. Alhamdulillah. Ada yang tadinya misalkan, kalau yang berkesan sih banyak ya. Cuman yang paling saya ingat itu seperti di Kota Mobagu sana di Sulawesi Utara, ada ibu bidan 7 tahun tidak punya anak. Wah, Setelah saya terapi, alhamdulillah dia sudah anak keempat sekarang. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Tapi itu berkah dari Allah tentunya. Berkah dari Allah, Jadi betul. saya hanya membantu saja. Betul, Itu betul. yang memberikan berkah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kisah Bapak ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Indeks Media yang ada di rumah. Wah, pembahasan terakhir buat saya terharu ya Pak. Ya, siap. Masya Allah sekali, karena mengingat orang-orang sekarang itu banyak yang apa-apa langsung mendiagnosis sendiri, mendiagnosa betul. sendiri begitu Nah, Pak. Akhirnya datang Bapak, salah seorang sosok terapis dengan ilmunya, yang dengan tekadnya untuk menyembuhkan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ini, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada Ya. di luar sana, bahwa segala penyakit itu ada obatnya loh guys. Betul. Segala penyakit ada obatnya. Dan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba untuk mengikuti pijat Terapi refleksi. terapi Ya. refleksi dari Bapak Mukmin. Kalaupun tidak sempat mengikuti langsung dipegang sama saya, silakan buka akun media sosial saya, itu banyak tutorial-tutorial yang memang saya persembahkan untuk teman-teman semua. Begitu. Jadi jangan lupa di follow sosial medianya Bapak Mukmin ya. Apa Ya. nama media sosialnya Pak? Nama media sosial saya di TikTok Pijat Indonesia. Pijat Indonesia. Di Facebook halamannya Terapi Refleksi Palopo. Kemudian YouTube-nya Pijat Indonesia. Begitu. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman, jangan lupa di follow. Jadi Karena di sana silakan banyak. untuk mengikuti kami. Kalau di IG ya baru belajar main IG, pengikutnya baru 6.000. Terapi Refleksi Palopo. Ya, Itu. betul. Silakan diikuti, silakan di-follow. Semoga konten-konten yang ada di akun media sosial Bapak Mumin ini bisa mendatangkan inspirasi dan juga mengedukasi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia Raya ini. Amin, Sama insya Allah. dengan podcast kita, Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Jadi mungkin itu saja ya Pak. Oke, siap. Sekian dari kami. Pengalaman dan cerita dari Bapak ini sangat luar biasa. Semoga nantinya bisa menginspirasi masyarakat Amin, Indonesia, amin, amin. terutama penonton yang ada di rumah, penonton-penonton yang ada di Facebook dan juga di YouTube channel Redaksi Indeks Media Podcast. Ya, siap. Semoga nantinya bisa menjadi amal jariah juga bagi Amin, Bapak. insya Allah. Semoga setelah ini Bapak bisa semakin dilihat oleh banyak orang. Amin, Dan juga insya Allah. tentunya setelah ini Bapak semakin banyak didoakan sama orang-orang, Amin, amin, amin. semakin sukses, Amin, dan insya semakin Allah. bisa mendatangkan edukasi dan juga inspirasi bagi masyarakat Indonesia yang Oke. menonton Bapak. Masya Oke. Allah. Terima kasih banyak Pak Terima waktunya kasih. malam ini. Ya, Luar biasa sekali, mudah-mudahan sangat Indeks Media menyenangkan. juga senantiasa bisa memberikan kisah yang Amin. inspiratif, Amin. memberikan edukasi ya, untuk masyarakat Indonesia, bahkan mungkin bisa sampai ke mancanegara. Amin, amin, Oke. amin. Allahumma amin. Sama-sama saling mendoakan. Buat teman-teman, kalau di dalam podcast ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat Dimaafkan, semuanya. Pak. Iya, terima Terima kasih kasih, banyak salam buat Pak. keluarga. Iya, saya Mudiatul Hasyiah Yaudin, podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Dadah teman-teman.